Oke, selamat pagi Bapak dan Ibu. Kita kembali lagi di sesi yang kedua, yaitu sesi Q&A. Kita langsung saja untuk menjawab pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian, karena sudah ada beberapa yang masuk ya. Jadi untuk kami ingatkan kembali, untuk Bapak Ibu yang ingin bertanya mengenai saham-saham yang mau dibahas pada hari ini, silakan chat di kolom Q&A ya. Nanti akan kita bahas satu persatu dari pertanyaan Bapak Ibu sekalian. Oke, mungkin langsung saja untuk pertanyaan pertama, ini dari Bapak Wisbert Lois mengenai saham MDKA, Harum, Alsa, dan BCA. Oke, kita lihat terlebih dulu saham MDKA. Oke, kalau kita lihat ya, pergerakan MDKA ini bahwa selama sepekan atau 5 hari berturut-turut MDKA ini sudah bergerak turun ya, dengan pergerakannya yang dimana secara teknikal dan trennya pergerakan dari MDKA ini masih berada di area downtrend dan nampaknya pergerakan hari ini MDKA masih cenderung akan melanjutkan pelemahan melihat di mana secara tingkat volume yang masih mencatatkan tingkat aksi sell yang cukup tinggi ya dengan diikuti indikator dari stokastik yang masih menunjukkan adanya penurunan ya, sehingga dengan kalau kita lihat dari sini indikator stokastik dari MDKA ini juga telah menembus area oversold-nya. Jadi nampaknya pergerakan MDKA akan cenderung bergerak melanjutkan penurunannya terlebih dahulu hingga mencapai ke area support terdekatnya, yakni berada di level 4060 untuk level support pertama. Dan jika misalkan pergerakan MDK pada pagi hari ini menembus level support pertama, maka kemungkinan pergerakannya bisa melanjutkan pelemahan hingga ke area support kedua, yakni berada di level supportnya di level 3940. Oke, kita lanjutkan, ya ini saham Harum. Kita lihat untuk pergerakan Harum, di mana Harum pada perdagangan kemarin ini berakhir ditutup melemah 2,10% ya. Pergerakan pelemahan ini diakibatkan adanya aksi sell yang dilakukan oleh investornya dengan di mana tingkat volumenya ini bergerak merah ya. Dan selain itu, secara indikator stokastik bahwa pergerakan Harum sudah terjadinya adanya jenuh beli yang dimana pergerakannya telah membentuk pola area dead cross ya, dan pergerakannya juga pada hari ini juga sudah mulai turun ke bawah ke area bawah overbought-nya, dan nampaknya pergerakan dari Harum akan cenderung bergerak turun terlebih dahulu atau melanjutkan penurunannya melihat dari tingkat indikator stokastik dan tingkat volumenya yang cenderung bergerak di area negatif ya, sehingga kami menilai pergerakan Harum akan cenderung turun hingga ke area support terdekatnya atau support pertamanya, ya ini berada di level 1600 untuk support pertamanya. Dan jika misalkan pergerakan menembus support pertama, maka kemungkinan pergerakan bisa menunjukkan pelemahan hingga ke area support kedua, yakni berada di level area 1565. Oke, kita lanjutkan saham berikutnya. Ya, ini ada Elsa. Kita lihat saham Elsa. Untuk saham Elsa, kita lihat bahwa pada pergerakan kemarin, Elsa ini berakhir ditutup turun 1,20% ya. Dan pergerakannya ini membentuk pola gap down pada pergerakan kemarin. Dan nampaknya pergerakan Elsa pada hari ini kecenderungannya akan bergerak melanjutkan penurunannya terlebih dahulu, menembus area MA21 dan MA34-nya ya, breakout-nya. Dengan kalau kita lihat pergerakan Elsa secara indikator stokastik juga terlihat sudah membentuk pola dead cross dengan dia mulai menurun ke bawah ya, sehingga kalau melihat pergerakan Elsa pada hari ini akan cenderung mengalami penurunan hingga mencapai ke area support terdekatnya, yakni berada di level 315 untuk support pertama. Dan jika misalkan pergerakannya menembus area support pertama, maka kemungkinan pergerakannya bisa melanjutkan pelemahan
hingga ke area support kedua, yakni berada di level 308. Oke, kita lanjutkan. Saham berikutnya ya ini ada BBCA. Untuk BBCA ya, kita lihat bahwa BBCA pada perdagangan kemarin berakhir ditutup menguat 1,78% dan kalau kita lihat pergerakan BBCA mengalami penguatan selama 2 hari berturut-turut dengan dia membentuk pola bullish continuation ya. Dan nampaknya pergerakan BBCA pada hari ini sedang menguji MA selanjutnya, yakni di MA 34 dan MA 21 ya, setelah dia sempat pada kemarin. Ini berhasil menembus area MA 90-nya. Dan nampaknya pergerakan pada hari ini BBCA akan bisa melanjutkan penguatan melihat di mana secara tingkat volumenya ini sudah mencetak akumulasi buy diikuti dengan indikator stokastik yang di mana kalau kita lihat pada hari ini pergerakannya sudah membentuk pola golden cross ya dan pergerakannya sudah mulai naik ke atas dan mulai bangkit lagi ke area atasnya dan sehingga akan menilai pergerakan BBCA akan bisa melanjutkan penguatan hingga membentuk pola uptrend-nya kembali yang berada di area support terdekat, area resisten terdekatnya ya. Kalau kita lihat, ini kemungkinan bisa mencapai ke area resisten pertamanya terlebih dahulu, yakni berada di level 8.650 ya untuk level resisten pertamanya. Dan jika misalkan pergerakannya mampu menembus area resisten pertama, maka kemungkinan pergerakannya bisa melanjutkan penguatan hingga ke area resisten kedua, ya ini berada di level kalau kita lihat level 8.775 ya untuk level resisten keduanya. Oke, kita lanjut. Saham berikutnya yakni ada PNLF ya. Kita lihat PNLF. Untuk saham PNLF, kita lihat bahwa pada perdagangan kemarin PNLF ini berakhir tutup menguat 1,52% dan nampaknya pergerakan PNLF secara jangka pendek sedang menguji area MA21 dan MA34-nya. Dan kalau kita lihat bahwa pergerakan PNLF kemungkinan kalau pada hari ini kemungkinan akan cenderung bisa bergerak melanjutkan penguatannya melihat di mana kalau pada perdagangan kemarin ini pergerakan dari PNF ini untuk pola bullish ya dengan pergerakan di topan volume yang ada akumulasi buy dan nampaknya pada hari ini pergerakan PNF secara jangka pendek ini akan bisa kemungkinan akan cenderung bergerak penguat terlebih dahulu ke area resisten terdekatnya yaitu berada di level 410 hingga mencapai ke area resisten keduanya, yakni berada di level 425 ya untuk titik resisten keduanya. Namun jika misalkan pergerakan dari PNL tidak mampu bergerak menembus area MA21 dan MA34-nya atau bergerak menuju ke area resisten pertamanya, maka kemungkinan pergerakannya bisa saja kembali mengalami koreksinya terlebih dahulu hingga ke area support terdekat yakni berada di level 380. Oke, kita lanjutkan saham berikutnya ya ini ada BMRI ya. Kita lihat saham BMRI. Untuk BMRI, kita lihat bahwa pada hari ini BMRI dibuka gap up ya dengan menguat ya 1,22% pada hari ini dan nampaknya pergerakan BMRI kami melihat akan cenderung masih menunjukkan penguatannya hingga membentuk pola uptrend kalau kita pada hari ini pola pergerakan BMRI ini masih berada di area uptrend dan nampaknya
BMRI akan masih bisa bergerak menguat terlebih dahulu ya, melihat di mana secara indikator stokastik pergerakannya ini masih bergerak naik ya, dan nampaknya pergerakannya akan menuju ke area overbought-nya. Selain itu dari indikator MACD juga kalau kita lihat di mana BMRI ini secara signal MACD masih berada di area positif, diikuti dengan histogram dari MACD yang di mana pergerakannya sudah mulai bergerak di area positifnya ya. Sehingga kami menilai pergerakan BMRI secara pergerakannya, kemungkinan masih bisa menunjukkan penguatan hingga ke area resisten terdekatnya terlebih dahulu, yakni berada di level 10.450 untuk level resisten pertama. Dan jika misalkan pergerakan BMRI mampu menembus resisten pertama, maka kemungkinan pergerakannya bisa menunjukkan penguatan hingga ke area resisten kedua, yakni berada di level area 10.600. Oke, kita lanjutkan. Saham berikutnya ya ini ada Antam ya. Kita lihat saham Antam. Untuk Antam, kita lihat bahwa pergerakan Antam pada hari ini berhasil dibuka menguat ya, namun secara pergerakan Antam secara histori ya, bahwa pergerakan Antam ini masih bertahan di area downtrend-nya, dan nampaknya pergerakan Antam pada hari ini kecenderungannya kalau kita lihat memang dibuka menguat, namun penguatan ini kalau kami lihat akan cenderung terbatas melihat di mana secara tingkat volume masih kecil ya. Dan selain itu, secara indikator stokastik, kita lihat bahwa pergerakan TAM juga ini masih bertahan di area oversold dan belum ada tanda mungkin kita naik kembali ya. Namun jika misalkan pergerakan indikator stokastiknya mampu bergerak membentuk pola golden cross atau menjangka ke atas, maka kemungkinan pergerakan TAM bisa bergerak menguat. Jadi kami menilai pergerakan TAM kalau pada hari ini kemungkinan pergerakan Antam juga masih bisa bertahan menguat, mungkin penguatannya masih akan cukup terbatas mengingat di mana tekanan dari 30 dan tingkat indikator stokastiknya yang masih menunjukkan pola di area negatif ya, sehingga pergerakan Antam pada hari ini kalau pada pagi hari ini kemungkinan bisa bergerak ke area resisten terlebih dahulu di level 1920 untuk level resistennya. Namun jika misalkan pergerakan tidak mampu bergerak menuju ke area resisten pertamanya, maka kemungkinan pergerakan bisa melanjutkan pelemahannya kembali hingga ke area supportnya, yaitu berada di level area 1840. Oke, kita lihat selanjutnya, ya ini ada BBRI ya, kita lihat. Untuk BBRI, kita lihat bahwa pada perdagangan ini BBRI belum ada pergerakan, namun secara histori bahwa pergerakan BBRI ini masih bergerak di area uptrend ya, diikuti di mana pergerakan dari indikator stokastiknya juga menunjukkan pola yang sama dengan candlenya, ya ini di mana pergerakannya masih berada di area uptrend ya, sehingga pergerakan BBRI kalau kami melihat dari indikator stokastik, di mana BBRI masih kuat bertahan menuju area penguatannya hingga ke area resisten terdekatnya, ya ini berada di level 4.880 untuk level resisten pertama. Dan jika misalkan pergerakannya melanjutkan penguatan di level resisten pertamanya, maka kemungkinan pergerakannya bisa menguat hingga ke area resisten kedua, yakni berada di level area 4.900 ya untuk resisten kuatnya. Dan untuk titik supportnya juga tetap kami berikan ya Bapak dan Ibu, jika misalkan BMI tidak mau bergerak menguat, maka perhatikan untuk titik supportnya karena kemungkinan saja bisa bergerak turun terlebih dahulu, dan kami perkirakan pergerakan untuk titik support yang kami berikan ya ini berada di level area 4.810. Oke, kita lanjutkan ya ini ada INDF ya. Kita lihat
Untuk saham INDF, kalau kita lihat ya bahwa pada perdagangan hari ini INDF berhasil dibuka menguat 1,22% dan nampaknya pergerakan INDF sudah mulai adanya akumulasi baik diikuti di mana pergerakan INDF kalau kita lihat pada pagi hari ini telah membentuk pola candle bullish engulfing ya, dan nampaknya pergerakannya juga sudah mulai adanya tanda-tanda menguat ya. Hal ini terlihat di mana secara indikator stokastik juga kalau kita lihat bahwa pergerakannya sudah membentuk pola golden cross dan nampaknya pergerakannya sudah akan beranjak naik ke area atasnya di area oversold-nya ya. Setelah dia sempat bertahan di area bawah oversold dan kemungkinan pergerakan dari indikator stokastik dari IDF-nya akan cenderung bisa bergerak menguat hingga menembus area atas dari area oversold dari sehingga kami menilai pergerakan IDF secara pergerak ya jangka pendek kemungkinan bisa mencapai ke area resisten terdekatnya terlebih dahulu, yang ini berada di level area 6.250 ya, untuk level resisten pertamanya. Dan jika misalkan pergerakan menembus area resisten pertama, maka kemungkinan pergerakan bisa menjalankan penguatan hingga ke area resisten kedua, yakni berada di level area 6.300. Dan untuk titik supportnya juga harus tetap diperhatikan ya Bapak dan Ibu. Jika misalkan pergerakan dari indeks yang mampu bergerak menguat, maka perhatikan untuk titik supportnya karena kemungkinan saja pergerakan bisa kembali turun hingga ke area supportnya yang berada memberikan, yakni berada di level 6.110. Oke, selanjutnya kita lihat saham Adaro. Untuk saham Adaro, kita lihat bahwa pada pagi hari ini Adaro berhasil dibuka menguat ya 0,68% dan pada pagi hari ini pergerakannya membentuk pola gap up ya kalau kita lihat dengan dia berhasil menembus area MA21-nya dan nampaknya pergerakan Adaro pada hari ini akan cenderung masih bisa melanjutkan penguatan harinya clean di mana secara indikator stokastik pergerakan Adaro ini berhasil membentuk pola golden cross ya dan tertahan di area oversold-nya dan nampaknya pergerakannya akan cenderung bisa kembali naik ya setelah dia sempat berada di area oversold-nya. Dan kalau selain itu dari indikator MACD kalau kita lihat di mana pergerakan dari histogram MACD juga masih bertahan di area positif, diikuti dengan signal dari MACD yang juga masih pergerakannya masih berada di area positifnya. Jadi kami menilai pergerakan Adaro secara jangka pendeknya masih cenderung bergerak menguat hingga ke area resisten terdekatnya terlebih dahulu, yakni berada di level 3020 untuk level resisten pertamanya. Dan jika misalkan pergerakan menembus area resisten pertamanya, maka kemungkinan pergerakannya bisa melanjutkan penguatan hingga ke area resisten kedua, yakni berada di level 3090. Oke, selanjutnya kita lihat ada SMGR ya. Untuk SMGR, kita lihat pergerakan hari ini SMGR berhasil dibuka menguat 0,36% dengan dia membentuk pola doji star ya candlenya. Dan kalau kita lihat bahwa pergerakan SMGR ya, kalau kita lihat secara jangka menengahnya di mana pergerakan SMGR ini masih cenderung bergerak di area downtrend. Dan kalau kita lihat pergerakan dari SMGR ini masih menunjukkan adanya penurunan ya. Ini terlihat mana pergerakan secara tingkat volume ini masih mencatatkan ada akumulasi sell diikuti dengan indikator MACD yang dimana secara histogram MACD-nya pergerakannya masih berada di area negatif ya, diikuti dengan signal MACD yang juga masih berada di area negatifnya.
Dan selain itu dari indikator stokastik juga kalau kita lihat di mana pergerakan dari indikator SMGR, di indikator stokastiknya ini pergerakannya masih berada di area oversold ya. Dan nampaknya pergerakan SMGR kecenderungannya masih akan cenderung bergerak turun ya. Kembali melihat dari pola SMG secara tren yang masih berada di area uptrend, diikuti dengan tingkat indikator dari SMM masih dan stokastik yang masih berada di area negatif. Jadi nampaknya kalau kami melihat cara indikator dan juga teknikal uptrendnya ya, bahwa pergerakan dari SMGR sendiri masih akan cenderung bergerak turun terlebih dahulu hingga ke area level support utamanya yakni berada di level 6.850 ya. Namun jika misalkan pergerakan SMGR mampu membuatkan keadaan di mana dia berhasil bisa bertahan penguat ya, maka kemungkinan pergerakannya bisa saja mencapai ke area resisten terdekatnya terlebih dahulu ya ini berada di level 6.975. Jadi tetap diperhatikan ya Bapak dan Ibu untuk pergerakan SMGR karena kalau kami melihat pergerakan SMGR ini kalau secara trennya di mana pergerakannya masih cenderung bergerak turun. Namun kalau kita lihat pada hari ini di mana pergerakan SMGR ini dibuka menguat dengan volume yang mencatatkan akumulasi buy ya, namun akumulasi buy pada hari ini masih terbilang kecil dibandingkan dengan aksi sell yang pada pergerakan yang cukup meningkat cukup tinggi ya. Jadi diperhatikan pada hari ini apakah pergerakan SMGR mampu bertahan di atas area resistennya ya, atau kalau kita bilang bisa berhasil menembus resisten pertamanya, atau justru malah berikut ke bawah menembus area supportnya. Tapi makanya kita perhatikan terlebih dahulu untuk pergerakan SMGR pada hari ini. Oke, kita lanjutkan. Tadi SMGR udah, kita ke SMBR. SMBR ya. SMBR udah, sekarang kita ke SMBR ya. Oke, kalau kita lihat SMBR pada hari ini, SMBR bergerak dibuka menguat ya. Kalau kita lihat bahwa pada pagi ini SMBR membentuk pola gap up ya ke atas dan pada hari ini telah menguat 3%-an ya. Dan kalau kita lihat bahwa SMBR kemungkinan akan masih bisa bergerak menguat di mana secara tingkat volumenya ini masih mencapai akumulasi buy ya, diikuti dengan indikator stokastiknya di mana pergerakannya sudah berhasil melewati area overshooting di mana pergerakannya membentuk pola golden cross ya pada hari ini. Jadi sehingga kami melihat pergerakan SMBR akan cenderung bisa bergerak menguat kembali hingga ke area resisten terdekatnya, yakni berada di level 400 ya untuk level resisten pertamanya. Dan jika misalkan pergerakan mampu menembus resisten pertama, maka kemungkinan pergerakannya bisa melanjutkan penguatan hingga ke area resisten kedua, yakni berada di level 410. Oke, kita lanjutkan. Ya, ini ada ITMG ya. Kita lihat. Untuk ITMG, kita lihat bahwa pada pagi hari ini ITMG berakhir dibuka pagi hari ini dibuka turun atau melemah 0,33% dan nampaknya pergerakan ITMG pada hari ini akan cenderung bergerak turun terlebih dahulu melihat di mana adanya aset profit taking pada pergerakan hari ini ditopang di mana pada pergerakan sebelumnya ini sempat bergerak menguat ya cukup tinggi sehingga pada hari ini wajar bahwa ITMG akan cenderung mengalami koreksinya terlebih dahulu ya sehingga kami menilai pergerakan penurun ITMG akan cenderung bergerak turun hingga ke area support terdekatnya yang ini berada di level 37.250
untuk level support pertamanya. Dan jika misalkan pergerakan mampu menembus area support utamanya, maka kemungkinan pergerakannya bisa melanjutkan pelemahan hingga ke area support kedua, ya ini berada di level area 36.175 ya. Jadi perhatikan ya Bapak Ibu sekalian, karena ITMG kalau kamu melihat pergerakannya akan cenderung berada di area koreksinya terlebih dahulu. Oke, kita lanjutkan saham berikutnya, ya ini ada GGRM ya. Kita lihat bahwa pergerakan GGRM pada hari ini berhasil dibuka menguat 0,57% dan pada pagi ini pergerakannya sudah mencatatkan penguatan selama 2 hari berturut-turut ya. Dan nampaknya pergerakan GGRM kalau kita lihat saat ini sedang mencoba membentuk pola uptrend-nya kembali, di mana kalau kita tarik selama sepekan lalu pergerakan GGRM ini sudah berhasil membentuk pola uptrend-nya dan nampaknya pergerakannya masih menunjukkan adanya penguatan kembali, melihat di mana secara indikator stokastiknya ini masih menunjukkan adanya pola pembentukan area golden cross ya. Dan selain itu pergerakan dari indikator dari MACD, di mana secara signal MACD-nya masih bergerak di area positif ya. Jadi sehingga kami menilai pergerakan dari GGRM ini masih bisa bergerak menguat hingga ke area resisten terdekatnya, yakni berada di level area 26.925 ya untuk level resisten pertamanya. Dan jika misalnya bisa bergerak hingga resisten pertama, maka kemungkinan pergerakan bisa saja melanjutkan penguatan hingga ke area resisten kedua, yakni berada di level 27.850. Oke, kita lanjutkan saham berikutnya, ya ini ada HMSP ya. Oke, untuk HMSP juga kalau kita lihat bahwa pada hari ini HMSP pada pembukaan hari ini HMSP cenderung dibuka turun ya 0,42%, dan nampaknya pergerakan HMSP kalau kita lihat bahwa pada hari ini akan cenderung bergerak mengalami koreksinya terlebih dahulu, melihat di mana dari indikator stokastik yang sudah mulai menunjukkan adanya jenuh beli, dengan dia membentuk pola kalau kita lihat ini telah mengimpit ke bawah ya, dan kalau kita lihat pergerakannya kemungkinan akan membentuk pola dead cross ya pada hari ini. Dan jika misalkan pagi hari ini membentuk benar-benar pola dead cross, maka menunjukkan pergerakan dari HMSP-nya akan cenderung bergerak turun. Dan selain itu dari indikator MACD, di mana kalau kita lihat bahwa secara historical MACD pergerakan AMSP ini masih berada di area negatif ya, sehingga pergerakan dari MSP kalau kita pada hari ini akan cenderung bergerak mengalami penurunannya terlebih dahulu atau koreksinya terlebih dahulu hingga ke area support terdekatnya, ya ini berada di level 1140 ya untuk level support pertamanya. Dan jika misalkan pergerakan menembus area support pertama, maka kemungkinan pergerakannya bisa saja melakukan penguatan hingga ke area support kedua, ya ini berada di level area 1110. Oke, selanjutnya kita lihat ya ini ada saham PNBN ya. Kita lihat. Untuk PNBN, kita lihat bahwa pada pagi ini PNBN dibuka gap up atas ya, dengan pagi ini telah menguat hingga 3%-an, dan nampaknya pergerakan PNBN saat ini bahwa pergerakannya masih cenderung bergerak positif ya, dengan area penguatannya kalau kita lihat ya ini bisa mencapai ke area resisten terdekatnya terlebih dahulu, ya ini berada di level 1570 ya untuk level resisten pertamanya.
Dan jika misalkan pergerakan dari PNBN ini mampu mencapai resisten pertama, maka kemungkinan pergerakan bisa mencapai penguatan hingga mencapai ke area resisten kedua, ya ini berada di level area 1640. Dan kalau kita lihat secara tren, pergerakan PNBN ini nampaknya sedang menguji adanya pembentukan pola penguatan ya, dengan pola sedang menguji membentuk pola uptrendnya ya, sehingga jika misalnya pada hari ini PPNBN mampu bergerak menembus area resisten pertamanya, maka kemungkinan pergerakannya ini bisa menunjukkan adanya pola uptrendnya kembali. Dan selain itu secara tingkat indikator MACD juga kalau kita lihat bahwa histogram dari MACD PNBN ini sudah menunjukkan adanya pergerakan positif ya, diikuti dengan signal MACD yang dimana pergerakannya sudah bergerak ke area positifnya kembali. Jadi sehingga kami menilai pergerakan PNBN pada hari ini memang akan cenderung bergerak menguat terlebih dahulu. Oke, kita lanjutkan. Ya, ini ada Cepin ya. Kita lihat. Untuk Cepin, kita lihat bahwa pada pagi ini Cepin dibuka turun 0,48%. Dan pergerakan Cepin juga kalau kita lihat secara tren di mana Cepin ini masih bertahan di area downtrendnya dan nampaknya pergerakannya masih akan cenderung bergerak melemah ya, di mana kalau kita lihat pada hari ini bahwa pergerakan Cepin tidak mampu menembus area trendline resistennya dikarenakan pergerakannya yang kalau kita lihat secara 30 masih mencatatkan adanya akumulasi sell ya pada hari ini. Dan selain itu tingkat dari indikator stokastik yang dimana pergerakannya masih di area oversold walaupun pergerakannya ini di area oversoldnya sudah mulai membentuk pola golden cross ya. Namun kalau indikator stokastik pergerakan masih berada di area oversoldnya ya. Selain itu dari indikator MACD juga kalau kita lihat di mana pergerakan dari histogram dan signal MACD ini sama-sama kompak bergeraknya berada di area negatif sehingga kami menilai pergerakan dari Cepin kemungkinan masih cenderung mengalami koreksinya kembali atau melanjutkan penurunannya kembali hingga ke area support terdekatnya. Ini berada di level area 5125 untuk support pertamanya. Dan jika misalkan pergerakannya menembus area support pertama, maka kemungkinan pergerakan bisa menyebabkan hingga ke area support kedua, yang berada di level area 5000. Oke, kita lanjutkan. Ya, ini ada ADMR ya. Oke, kita lihat ya ini ada ADMR. Nampaknya pergerakan ADMR pada hari ini berhasil dibuka menguat 2,10%. Dan kalau kita lihat bahwa pergerakan ADMR secara tren memang cenderung berhasil berada di area downtrend. Namun kalau kita lihat secara jangka pendeknya di mana ADMR ini sudah mencatatkan adanya akumulasi buy ya, dengan tingkat volumenya ya yang sudah mulai sedikit meningkat. Dan secara pergerakannya ADMR ini sedang mencoba menguji penguatan ke area resisten terdekatnya, ya ini berada di level area 1250 untuk pergerakan resisten pertamanya. Dan jika misalkan pergerakannya mampu menekan resisten pertama, maka kemungkinan pergerakan bisa melakukan penguatan hingga ke area resisten keduanya. Yang ini berada di level area 1330 ya untuk level resisten keduanya. Dan untuk titik supportnya juga tetap kami berikan. Jika misalkan ADMR tidak mampu bergerak menguat ke area resisten pertamanya, maka tetap perhatikan supportnya ya, karena belum saya bergerak turun ke area support terdekatnya. Kalau kamu melihat ini berada di level area 1160.
Oke, kita lanjutkan saham berikutnya, ya ini ada ASA. Untuk ASA pada hari ini kita lihat bahwa pada hari ini ASA berhasil dibuka menguat 1,26%. Nampaknya pergerakan ASA apabila kita lihat pada hari ini sedang menguji penguatan ya. Hal ini terlihat di mana kalau kita selama sepekan ke belakang, ASA ini telah mencatatkan penurunan selama 7 hari berturut-turut ya, kalau kita bisa lihat di mana pergerakannya ini membentuk pola area downtrend-nya selama sepekan lalu, dan pada hari ini pergerakan ASA akan mencoba penguatannya kembali setelah dia sempat mengalami penurunan sama sepekan lalu, dan pada hari ini dia akan mencoba bergerak menguat kembali, melihat di mana tingkat volumenya mencatatkan akumulasi buying, diikuti dengan dari indikator stokastik ya, yang di mana saat ini pergerakan indikator stokastik telah menghimpit ya, di mana penghimpitan tersebut jika misalkan membentuk menyerang ke atas atau membentuk golden cross, maka kemungkinan pergerakannya ini menunjukkan adanya penguatannya, sehingga kalau kami menilai pergerakan asas yang jangka pendeknya akan bergerak menguji penguatannya terlebih dahulu hingga ke area resisten terdekatnya, yang ini berada di level 840 ya untuk level resisten pertamanya. Dan jika misalkan pergerakan menembus resisten pertama, maka kemungkinan pergerakannya bisa lanjutkan hingga ke area resisten kedua, yang ini berada di level area 875. Oke, kita lanjutkan, ya ini selanjutnya ada saham BTPS. Oke, kita lihat BTPS. Kalau kita lihat pada hari ini, BTPS dibuka turun 0,44% dan nampaknya pergerakannya masih menunjukkan pelemahannya, di mana cara tren pergerakan BTPS ini bergerakannya masih berada di area downtrend, dan nampaknya pergerakannya masih bergerak turun ya, menunjukkan pelemahannya, sehingga kami menilai pergerakan BTPS sendiri akan cenderung bergerak turun ya, mengikuti pola uptrend-nya, yang ini mencapai ke area supportnya berada di level area 2225 ya untuk level support pertamanya. Dan jika misalkan pergerakannya menembus resisten sama, maka kemungkinan pergerakannya bisa menunjukkan pelemahan hingga ke area support selanjutnya, ini bisa sampai ke 2000 ya, 2100 ya untuk level support keduanya. Oke, kita selanjutkan saham berikutnya, ya ini ada Cefin ya, CFIN. Kita lihat bahwa pergerakan CFIN pada hari ini pergerakannya menguat ya, dibuka menguat 1,82%, dan nampaknya pergerakan pada pagi tadi pergerakannya sempat menuju ke area 405 ya. Dan kalau kita lihat pergerakan CFIN ini sudah melesat cukup tinggi sekali, dan cara pergerakan sih Cefin sendiri ini secara jangka pendek memang bisa bergerak menguat, namun pergerakannya cukup tinggi sekali, sehingga kami menilai pergerakan Cefin ada kemungkinan mengalami koreksinya ya terlebih dahulu, dikarenakan pergerakan yang sempat menguat pada perdagangan kemarin, yang di mana pergerakannya pada perdagangan kemarin ini menguat hingga mencapai 13% ya. Dan pada hari ini pergerakan Cefin kami menilai akan cenderung bergerak sedikit mengalami koreksinya terlebih dahulu, mengingat di mana pergerakannya
sudah menguat pada pedagang tersebut sehingga kami menilai pergerakan Chevron jika misalkan pada hari ini pergerakannya turun, maka kemungkinan bisa mencapai ke titik support terdekatnya terlebih dahulu, ini berada di level 375 untuk level support utamanya. Dan jika misalkan pergerakan menemukan support utamanya, maka kemungkinan pergerakan bisa melanjutkan pelemahan hingga ke area support keduanya di level 360. Namun jika misalkan pergerakan Chevron ini masih bertahan menguat, di mana dia pergerakannya masih ada emosi baik atau bisa masih bertahan penguatannya, maka kemungkinan Chevron bisa berakhir hingga ke area resisten tadi paginya atau ke resisten terdekatnya yang ini berada di level 405. Oke, kita lanjutkan saham berikutnya, yaitu ada HRTA ya, kita lihat. Untuk saham HRTA, kita lihat bahwa pada pagi hari ini HRTA bergerak turun 3%-an dan nampaknya pergerakan HRTA kecenderungannya akan cenderung melanjutkan pelemahan ya, di mana kalau kita lihat volume yang sudah mencapai akumulasi sell dan nampaknya pergerakan HRTA akan melanjutkan pelemahan hingga ke area supportnya. Yang ini kalau kita lihat di sini kemungkinan pergerakan dari area bisa mencapai ke titik support terdekatnya yang di level 300. Dan jika misalkan pergerakan menemukan level support utamanya, maka kemungkinan bisa saja mencapai ke area support keduanya atau melanjutkan penurunan hingga ke level 270 ya. Karena kalau kita lihat secara indikator MACD-nya, di mana pergerakan ini sudah bergerak di area negatif ya, diikuti dengan pergerakan MACD, di mana pergerakan dari signal ini sudah menyerang ke bawah yang menandakan dia telah membentuk pola area decrease ya. Sehingga kalau menilai pergerakan dari HRTA pada hari ini masih cenderung bergerak turun terlebih dahulu. Oke, kita lanjutkan saham berikutnya. Ya, ini ada INKP ya. Untuk INKP, kalau kita lihat bahwa pada hari ini INKP dibuka menguat 0,66% dan nampaknya pergerakan INKP pada hari ini mencoba penguatannya setelah dia sempat mengalami penurunan selama 5 hari berturut-turut dengan dia membentuk pola dengan kalau kita secara histori pergerakannya di mana pergerakan dari INKP ini juga pergerakannya masih menunjukkan area downtrend ada sehingga pergerakan NKP pada hari ini NKP akan mencoba bergerak menguat terlebih dahulu mengingat di mana tingkat volumenya ini mencatat akumulasi baik diikuti dengan tingkat dari indikator stokastiknya di mana pada hari ini pergerakannya sudah mulai menanjak naik ke atas ya dengan nilai sempat membentuk pola golden cross pada perdagangan kemarin dan pada hari ini masih bergerak positif dan kemudian pergerakan dari NKP sendiri berhasil naik ke atas ya, kemungkinan bisa bergerak naik ke atas ke area oversold-nya ya, setelah dia sempat bertahan di area bawah oversold, pada hari ini pergerakannya sedang menguji penguatannya kembali hingga menuju ke area atas dari oversold-nya. Jadi kami menilai pergerakan NKP secara jangka pendeknya terlebih dahulu, pergerakannya bisa menguat kembali hingga ke area resisten terdekatnya, yang ini berada di level 7.725 untuk level resisten pertama. Dan jika misalkan pergerakannya mampu menemukan resisten pertama, maka kemungkinan pergerakan bisa melanjutkan penguatan hingga ke area resisten kedua, yang ini berada di level 7.820. Oke, mungkin cukup sekian untuk webinar kita pada hari ini. INKP sebagai penutupan kita. Terima kasih sudah dan terima kasih untuk teman-teman dan Bapak Ibu sekalian yang sudah hadir dalam webinar kita. Dan